Just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Baik, di sini kami akan menjelaskan 4 judul materi. Yang pertama yaitu kajian sosiologi dalam perencanaan tenaga kerja. Yang kedua, kajian sosiologi dalam pengolahan. Yang ketiga, ekonomi moral. Yang keempat, ekonomi nasional. Jadi, pengertian kajian sosiologi terhadap perencanaan tenaga kerja yaitu meneliti hubungan antara masyarakat dan dunia kerja untuk memahami faktor sosial, budaya, dan ekonomi dan pendidikan terhadap tenaga kerja. Dengan pandangan bahwa tenaga kerja adalah sumber kekayaan dan produktivitas bangsa. Adapun manfaat dari kajian sosiologi terhadap perencanaan tenaga kerja yaitu yang pertama, membantu pemerintah dan lembaga perencana memahami perilaku sosial dan tenaga kerja. Yang kedua yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program ketenagakerjaan. Yang ketiga yaitu mengurangi pengangguran sosial melalui pemahaman faktor sosial yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja. Nah, itulah tadi pengertian dan manfaat dalam kajian sosiologi terhadap perencanaan tenaga kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda dengan NIM K101244142. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian sosiologi dalam pengupahan. Dalam sosiologi, pengupahan tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi tetapi dapat dilihat juga dari sisi sosial. Upah mencerminkan hubungan antara pekerja dan pengusaha, di mana sering terjadi ketimpangan kekuasaan dan status sosial. Oleh karena itu, pengupahan harus memperhatikan keadilan dan kesejahteraan bersama, bukan hanya keuntungan semata. Nah, disinilah peran negara dan lembaga menjadi sangat penting. Negara berfungsi sebagai pengatur dan pelindung dan dengan menetapkan kebijakan upah minimum, jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja agar tercipta keadilan. Sedangkan lembaga sosial seperti serikat pekerja dan lembaga masyarakat berperan sebagai pengawas dan penyambung aspirasi buruh agar hak-hak mereka terpenuhi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengupahan dalam kajian sosiologi harus memperhatikan aspek sosial, kesejahteraan, serta kerjasama yang negara, pengusaha, dan pekerja agar tercipta hubungan kerja yang harmonis. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi moral. Nah, sebelum itu, apa itu moral? Moral adalah nilai atau prinsip yang membedakan antara perilaku baik dan buruk serta menjadi pedoman seseorang dalam bertingkah laku. Nah, sedangkan ekonomi moral adalah pendekatan yang menekankan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya didorong oleh rasionalitas material, tetapi juga oleh nilai, norma sosial, dan moralitas masyarakat. Menurut Adam Smith, kegiatan ekonomi manusia dipengaruhi oleh moral sentimen, seperti simpati, rasa kepedulian, dan keadilan sosial. Contohnya saja, pemerintah harus tepat sasaran dalam memberi bantuan. Contoh lain seperti pedagang harus jujur dalam menimbang dan menentukan harga. Pengertian ekonomi rasional adalah cara berpikir dan bertindak secara logis dalam kegiatan ekonomi untuk memperoleh manfaat dan keuntungan dan biaya sekecil mungkin. Ada 4 contoh tindakan ekonomi rasional, yaitu petani menanam padi adalah hasilnya tinggi. Konsumen membeli barang berkualitas dengan harga terjangkau. Perusahaan menggunakan mesin modern agar biaya produksi menurun dan membuat kebijakan
motivasi, kedua pengaruh emosi dan iklan, ketiga tekanan sosial, keempat terbatasnya waktu dan tugasnya.